Okay, let's go. Onde pifajan ba itu bana, si kuning mana ngih kini, acok manipu dan maliang. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pulang kerja langsung kita bikin video. Breaking news guys, seperti biasa tetangga Waham Indonesia memberikan lelucon segar setiap hari. Kembali, seperti yang kita ketahui, mereka ketahuan forgery, menipu dokumen demi prestasi, mau ngalahin Vietnam, mau ngalahin ranking Indonesia. Mereka menipu 7 pemain Latin berdarah anaconda. Ada yang juga berdarah Belanda, lucunya darah Belanda juga loh. Jadi mereka ini seperti yang kita ketahui, mereka nggak terima lah ya. Denial syndrome tingkat dewa. Ibarat orang maling ketahuan, malah dia sibuk marah-marah siapa yang ngelaporin. Tuduh sana tuduh sini. Fitnah Presiden Indonesia, fitnah Pak Erick Thohir. Yang fitnah si rajanya si TMJ. Lucunya sekarang dia menghilang, lempar batu sembunyi tangan. Yang dapat masalah, kena malunya FAM dan seluruh rakyat Malaides ini. Without further ado ya. Ini kita akan melihat dulu sebagai pengingat. Mereka ini pantas ditertawakan. Lihat dulu video-video denial syndrome. Video-video betapa mereka yakin. Ya, denial syndrome mereka ini memang akut tingkat dewa. Betapa mereka yakin bahwa mereka bisa lepas dari hukuman FIFA. Ya, ambil kopi dulu, sit back and relax. 7 pemain warisan Malaysia sudah kembali, ditandai dengan bendera kebangsaannya adalah Malaysia di situs FIFA. Benarkah? Guys, bendera Malaysia sudah naik guys dekat 7 pemain warisan kita dekat transfer marketing FIFA guys. The good news. The Barat Misteri menanti Harimau Malaya. Oh, inilah yang kata manis-manis tu. Alamat terbaik lah. Makin panaslah kau doa guys. Makin panaslah. Selalu aku dengar apa dia kata? Aib Asia, Aib Asia. Ya, udah. Salam 1-0 daripada Irak. Okey guys, adios. Apa lagi? Pak Cik ini bilang bahwa 7 pemain warisan Malaysia sudah kembali, ditandai dengan bendera kebangsaannya adalah Malaysia di situs FIFA. Benarkah? Guys, bendera Malaysia sudah naik guys dekat 7 pemain warisan kita dekat transfer marketing FIFA guys. The good news. The Barat Misteri menanti Harimau Malaya. Oh, inilah yang kata manis-manis tu. Alamat terbaik lah. Makin panaslah kau doa guys. Makin panaslah. Selalu aku dengar apa dia kata? Aib Asia, Aib Asia. Ya, udah. Salam 1-0 daripada Irak. Okey guys, adios. Apa lagi? Vietnam. TMJ kongsi dakwaan wujud sabotaj kebangkitan Harimau Melaya. Memang betul guys, memang ada sabotaj. Tutorial gol ada di sini ya. Bang, bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan abang saya, maaf ya. Memang sah, 7 player tu adalah player Malaysia yang telah menggunakan dokumentasi mereka yang dikumpulkan daripada arkib dan seterusnya ditapis oleh pihak berkuasa Malaysia, seterusnya telah dihantar kepada FIFA. Berita terkini pun menyaksikan FAM mengakui sedikit kekhilafan di bahagian pentadbiran mereka semasa submit semua dokumen-dokumen yang berkenaan player warisan Malaysia. TMJ dibuat marah sangat.
Ada yang cuba sabotaj revolusi Harimau Malaya disebabkan iri dan dengki. Dah ku kabarkan dah. Jangan panik guys. Terkini kesemua 7 pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Tapi kenapa boleh jadi macam ni guys? Okey, jom kita kupas perlahan-lahan. Let's go. Rupanya guys, atas pemalsuan dokumen tu, itu adalah kesalahan teknikal guys. Itu ada guys. Ini adalah rasmi daripada pihak FAM sendiri guys. Jadi guys, benda ni tak payah rayuan. Dokumen-dokumen semua dah dihantar kat FIFA dah. Kali ni confirm lepas punya lah. Untuk aku nak tahu siapa yang kuat melalak, menyalak tak habis-habis, yang tak suka dengan pasukan bola sepak Harimau Malaya. Siapa lagi guys? No. Diorang kata ini adalah sijil kelahiran Datuk Fakhruddin Gasih daripada Argentina. Jadi kepada Konoha ni, kau tengok ni, kau pandai tak baca kat atas ni? Ini bahasa Argentina. Tak tahu? Mek aku ajar kau. Jadi yang tulis kat atas ni, Facundo Gracias Alquiser Messi. Maksudnya, ini adalah surat pajak gadai. Itu pun tak tahu. Apa lagi guys? FIFA tegaskan dokumen Alright. Udah kita lihat tadi kan videonya, terutama si Pakcik Ompong. Pakcik Ompong sudah gundul itu. Gara-gara kemarin sombong, yakin Persib Bandung itu bisa dikalahin oleh Selangor FC. Dia janji kalau Persib Bandung bisa menang, dia mau cukur rambut. Saya botak, udah botak dia. Itu sebenarnya pelajaran lisan buat orang Malaysia, terutama Pakcik Ompong ini ya. Janganlah terlalu sombong, terlalu pede. Inilah mereka ini seperti katak dalam tempurung. Inilah gunanya channel saya, Kontra Narasi begini, untuk memberi edukasi, memberi pemahaman kalau kepada bukan hanya orang Indonesia, orang Malaysia. Inilah dulu orang Malaysia yang sombong-sombong seperti inilah. Kebanyakan mereka ini kan representasi mereka. Sombong, yakin, luar biasa sombongnya. Orang iblis aja malu. Jadi Tuhan itu benci dengan orang sombong. Karma itu cepat sekali. Baru aja dia ngomong, potong rambut, cukur rambutnya botak. Begitu yakinnya dia. Underestimate-nya dia terhadap Persib Bandung. Dan yakin Selangor akan menang. Tahu-tahu dibantai sama Persib 2-0. Terpaksa Pakcik ini gundul ini nanti saya background saya yang pertama tadi saya sengaja saya taruh Pakcik itu yang udah gundul ya. Ya, yang akan kita bahas hari ini sudah kita lihat tadi bagaimana karakteristik orang Malaysia. Ini contoh juga buat kita ya. Kalau kita salah tuh ya kita akuin. Tipikal kesatria, tipikal pecundang begitu. Beda sekali. Kalau kesatria itu dia salah, dia nggak akan menyalahkan siapa-siapa, dia terima tanggung jawab, salahkan dirinya, tanggung jawab, terima. Dan koreksi diri. Tapi kalau pecundang, beginilah seperti Malaysia ini. Selalu ngeles sana, ngeles sini. Mencoba mencari kambing hitam, mencoba lari dari kenyataan, mencoba menegakkan benang basah. Kata orang Melayu Sumatera, Melayu asli loh. Itu yang ada di Sumatera ya. Sumatera atau Kalimantan, daerah Kalimantan itu yang asli. Kalau Melayu Semenanjung, Malaysia itu Melayu Rojak. Bahasanya udah campur-campur. Jadi mereka tahu itu apa artinya menegakkan benang basah. Ya, mencoba membenarkan sesuatu yang salah kan nggak bisa. Doesn't make sense. Jadi kasus hukuman FIFA ini, forgery ini, kasus penipuan tutorial, penipuan dokumen ini seperti bola salju, berguling makin besar. Karena apa? Karena denial syndrome mereka. Ya, dan ini menampar wajah mereka, dan ini menunjukkan ke dunia betapa mereka itu orang nipu yang tak tahu malu. Ya. Betapa mereka begitu egois, denial syndrome, itu betul sekali kata Raja Petra itu. Turun raja dia sendiri yang ngomong. Pernah saya bikin videonya di sini. Orang Malaysia itu banyak kena denial syndrome. Kalau
apa narasinya tidak sesuai dengan ego, dengan keinginannya, mereka akan membantah, mereka akan marah, dan melakukan segala cara. Inilah yang terjadi contoh penipuan para pemain dari Latin ini ya. Yang kedua, mereka udah banding. Nah, di saat banding ini kembali tumbuh harapan mereka. Seperti biasa kalau orang denial syndrome yang hidup di halusinasinya. Orang jelas salah. Ketangkap maling, ditangkap polisi. Diputuskan hukuman, udah putus hukuman, mau naik banding. Risikonya apa? Kalau bandingmu berhasil, bisa hukummu dikurangi. Kalau enggak, hukummu bisa ditambah. Simple is that. Kan? Naik banding. Dan waktu mereka naik banding itu saya dari awal, boleh dilihat video-video saya, itu hari pertama waktu sebelum mereka melawan Vietnam, saya udah bantah langsung. Saya ingin sekali percaya itu ada darah Malaysia, tapi hati kecil saya nggak mau terima. Dan saya tahu insting saya itu betul. Ya, dengan nggak malunya mereka bikin akte kelahiran palsu, ngaku yang lahir di Pinang, yang lahir di Johor Bahru. Disgusting. Menjijikkan sekali cara mereka. Mereka ini ibarat apa ya, Malaysia ini FAM atau TMJ, siapa yang terlibat. Itu ibarat mereka main Russian roulette. Pernah nonton film barat, mau kena hukum pakai pistol gaya lama yang peluru 5, masukkan 1 peluru, terus diputar magazinnya, taruh di kepala. Ya, itu yang mereka lakukan, roulette Rusia. Tembak, 1 tembak, kalau nggak beruntung, kena peluru yang 1 tadi meledak, mati, kalau beruntung, selamat. Itulah yang mereka lakukan. Mereka main Russian roulette dengan memalsukan dokumen palsu. Dan ini dewan mereka sendiri ya meragukan, itu bukan 7 orang aja, 23 katanya mereka ragukan, dewan mereka sendiri. Itu memang asli apa enggak, legal apa enggak. Mulai mereka beropini, bikin opini, oh itu kan sah rakyat kami. Sudah disahkan oleh negara kami jadi rakyat kami, jadi mereka punya hak membela Malaysia. It doesn't matter. FIFA itu punya aturan sendiri. Kalau orang asing nggak punya darah, nggak punya pertalian darah, harus minimal main di negara tersebut, di liga lokal 5 tahun, baru bisa. Seperti yang terjadi di Christian Gonzalez contohnya di Indonesia. Nggak ada darah Indonesia, tapi lama main di Indonesia. 5 tahunan bisa dinaturalisasi. Terus di Kwan Son, di Vietnam, darah anaconda juga. Ya, nggak ada darah Vietnam, bisa dinaturalisasi. Itu sah aja sesuai aturan. Nah, mereka ini memaksakan aturan negara mereka ke FIFA. Mana bisa? Ya, mana bisa? Di Adesia nggak bisa itu. Kau pula yang mau menghukum FIFA. Asli, kau tipu-tipu ini udah biasa di sana. Tipu-tipu sah jadi warga negaramu, it's your business, itu urusan kamu. FIFA ada aturan sendiri, FIFA-nya. Ini jelas penipuan. Nah, kemarin terakhir keluar dari keluarga Facundo Garces, akte kelahiran. Ternyata betul nenek Facundo Garces itu lahir di Argentina. Nah, bukannya menerima kenyataan, disalin, oh itu orang Indonesia yang edit itu. Oh my God. Keledai aja, betul tuh kata orang, kata Bang Win juga. Keledai aja marah disamain dengan orang-orang ini. Ya. Mereka mencari apa aja untuk mencari alibi. Untuk memenuhi hasrat opini mereka. Orang salah. Ya. Udah. Bandingmu ditolak. Terus mau pergi ke CAS. Orang Malaysia ngomong CAS katanya. Ke CAS. Dozo, monggo. Silakan. Dikasih 21 hari. Risikonya tinggi. Kalau saya yakin ditolak juga, maka dia akan dihukum 5 tahun. Dibanet. Hancurlah Malaysia.
Coba net 5 tahun. Saya sebenarnya pengen aja Malaysia ini terus main. Jadi selalu lawak-lawakan keluar kan. Kalau udah masuk goa semua, udah hilang lawak-lawak kita nanti. Ya, coba aja. Seperti mereka bikin bola salju masalah mereka. Dan day by day, makin hari dunia makin melihat. Orang makin banyak tahu. Ya, yang tadinya kasusnya kecil, cuman orang kecamatan tahu, sekarang nasional. Sekarang seluruh dunia udah tahu betapa liciknya, memalukannya mereka. Kada ulah mereka sendiri. Itu tadi, nggak mau menerima kenyataan, nggak mau bertanggung jawab. Masih ngeles sana, ngeles ini. Ya jadi bola salju, makin lama makin besar, menggelinding, makin besar. Ini yang terjadi pada mereka. Ya, lihat tadi video-video mereka, gimana mereka denial syndrome-nya. Ya, begitu saja. Selamat masuk gua lagi. Jangan lupa ubi kayu. Indonesia baru beli pesawat Airbus itu. Besar itu pesawatnya, angkut pesawat. Bisa muat berapa ubi kayu, kita bisa drop lah nanti. Kasih tahu aja lokasi di mana gua-guanya ya. Makasih yang udah subscribe. Thank you. Bye-bye. Onde pipa jan bai tu bana, si kuning mana kini, acok manipu dan maling. Onde pipa jan bai tu bana, si kuning mana kini, acok manipu dan maling.